Rangkuman CPNS dari tahun ke tahun sebanyak 50 soal tentang hitungan cepat. Mari kita bahas ya. Oke teman-teman, seperti biasa kita zoom terlebih dahulu supaya lebih jelas. Oke, kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 50. Ini trik cepatnya ya. Oke, kita bahas nomor 1 teman-teman. Nah, ini triknya teman-teman. Terkadang kita tidak harus menghitung. Ini lihat, 0,5 kita bisa pecah jadi 5/10, betul. 5 kuadrat kita pecah jadi 5 kuadrat, oke. Ditambah yang ini, kita pecah jadi 2. 1/4 kita kalikan dengan 1/4. 25% itu berapa? Oke, itu kan 1/4. 25/100. Oke. Nah, habis itu ini kita sederhanain jadi 1/2 kalikan 25, kita kalikan ini adalah 1/8. 25 bagi 2. 25 bagi 2 itu kan 12,5. Kita tambah 1/8. Ada yang tahu 1/8? Iya. 1/8 adalah 0,125. Jadi kalau seumpama ditambah, kita cari nilai yang mendekati 12,5. Jadi cuman D. Jadi kalau seumpama mau ditambah, tapi jangan buang-buang waktu dalam menambahan di sini. Kalau udah kelihatan 12 lebih dari 12,5 tapi lebihnya dikit, ya udah langsung tembak aja, jawabannya pasti ini. Oke, untuk nomor 2 nih teman-teman. Tentunya ini pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa, yaitu 12 kali 3 tambah 2 adalah 38/3. Ini persen kali per 100 dari 18,033. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 38/18,033. Jadi 38/100 kita kalikan dengan 18,033/3. Oke. 18,033/3 ini hasilnya adalah 6,011. Ini kan 18 bagi 3 6 gitu. 033 bagi 3 kan 011. Jadi kita kalikan aja 38 kali 6. Jadi gak usah dihitung terlalu detail. Jadi kayak semacam 38 kali 6. Ini 42. 48. 6 kali 8, 6 kali 3 18 tambah 4. 18 tambah 4 22. Kita cari yang perkiraan 228. Jadi pasti jawabannya B, teman-teman. Oke, saya ulang karena tadi sedikit error. Ini kalau seumpama dijadikan pecahan biasa menjadi 38/3, betul. Persenannya berarti 1/100. Terus ini kita tulis 18,33. Dalam artian kita bisa menulisnya 38/100 kalikan 18,033 dibagi 3. Nah, 18,033 ini kalau dibagi 3, 18-nya jadi 6, 0,11. Ya kan? Habis itu kita kalikan aja 38 kalikan 6, perkiraan aja langsung. 8 kali 6 48, 6 kali 3 18 tambah 4 22. Jadi pasti cari nilai yang depannya 228. Oh, ini jadi. Jadi kalau mau dihitung ya hitung aja, tapi janganlah buang-buang waktu menghitung ketika ujian. Kita cari dengan pendekatan. Oke, kalau mengerjakan seperti ini saya langsung main coret-coret aja. Ini perkalian kan lebih kuat, berarti 32. 68 bagi 8, ini kan 8. Oke, berarti 32 kurangi 8 berapa? 24 tambah 9 31. 33. Nah, untuk nomor 4, aslinya kalau seumpama kalian mau hitung cepat, ini kan 100 kali 10 dibagi 100. Kita kurangi 1 kan seperti itu. Ini coret-coret, jadi 10 kurangi 1 ya udah 9. Oke, untuk ini kita coret, ini jadi 5. Ini 12 kali 5 jadi 60. Oke, habis itu 69 kurangi 29 jadi 40. 60 sama 40 jadi 100. Ya udah gitu caranya, trik cepatnya. Oke, untuk nomor 6 yang ditanya adalah perkalian XY. Kalian perlu ingat di sini X plus Y kita kuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2 kali XY, betul ya. Terus di sini ada bacaan X plus Y itu adalah 3, berarti tinggal kita tulis 3 kuadrat. Terus X kuadrat plus Y kuadrat ada bacaan 45. Kita tambah 2XY. Oke. Lanjutnya 3 kuadrat berapa? 9. 45 tambah 2XY. Habis itu kita pindah ruaskan, 2XY-nya pindah ke sana. Jadi tetap 2XY-nya di sini. Ini 9 min 45.
Oke, kita dapat 2XY sama dengan 9 kurangi 45 adalah minus 36. Jadi X kali Y adalah minus 36 bagi 2 adalah minus 18. Jadi gitu cara cepatnya. Nah, seperti kayak nomor 7 nih, aslinya kita nggak harus menghitung. Ini 3,214, 3,214, 3,214. Aku tulis gini aja biar enak. Ini aku anggap A, dikurangi A per 2, terus Y adalah A per 2. Dengan A sama dengan 3,214. Oke, A dikurangi A per 2 adalah A per 2, Y-nya adalah A per 2. Jadi kesimpulannya adalah X sama dengan Y. Selanjutnya, ini kan pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa. 33 kali 3 tambah 1 kan 100, berarti 100 per 3. Persenannya jangan lupa jadi 1 per 100. Kalikan, ini apa? 0,15, artinya kita jadikan 15 per 100. Ini coret, hasilnya 15 bagi 3, 5, berarti 5 per 100. Atau bisa kita katakan 5%. Jadi jawabannya adalah A. Jadi karena pilihan di sini mainnya persen ataupun desimal, kita jadikan jadikan persen. Jadi ini adalah 75%. 1/4 itu kan 25%, teman-teman. Terus dikurangi dengan 25%. 1/4 kan 25%. 25 per 100 kan 1/4. Oke, hasilnya 25% kurangi 25% kan sisanya adalah 75%. Jadi jawabannya adalah A. Oke, untuk nomor 10 sama aja kayak soal yang tadi. Kita misalkan ini adalah X, ini X, ini X, karena bentuknya sama 314. Jadi kita bisa tulis P sama dengan X dikurangi X per 3, Q sama dengan X per 4. Nah, X per 3 ini, X kurangi X per 3 kan jadi 2 per 3X. Jadi kita dapat bahwasanya 2 per 3X dan X per 4 lebih besar mana? Yaps, betul. Kalau bingung kita cari aja 2 per 3 sama 1 per 4 lebih besar mana? Kita samain penyebutnya 4 sama 3 jadi 12. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Jadi lebih besar jauh 2 per 3. Jadi kesimpulannya adalah P lebih besar daripada Q. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Nah, kayak nomor 11 nih, teman-teman. Gak harus kita hitung. 81 per 3 kalau jadiin pecahan biasa, 8 kali 3 tambah 1, 25 kan, per 3. Persenannya 1 per 100. 3,612 nya udah cukup dulu. 25 bagi 100 kan 4. Berarti kita udah bisa tulis nih 3,612 dibagi 3 kali dibagi 4. Oke. Selanjutnya kita ini dalam artian ini kan 3,612 dibagi 12. Oke. Kalau mau cara cepatnya 36 bagi 12 berapa? 3 ya. Berarti 0,3an, terus 12 bagi 2 belakangnya 1. Jadi jawabannya pasti A nih. Kalau mau dihitung gini, 3,612 bagi 12. Ini 36 bagi 12 kan 3. Oke, 36. Terus habis itu kosong. Kosong bagi 12 kosong. Terus ini 12. Oke, 1. Tapi kan di sini ada koma. 1 2 3 kita majuin 1 2 3. Berarti hasilnya adalah 0,301. Kayak gini lagi, gak usah bingung-bingung. Ini sebenarnya banyak cara cepatnya sih. 1 per 7 kita tetap 1 per 7. Persenannya adalah 1 per 100. Oke. Terus habis itu 4,914. Nah, ini bisa kita tulis jadi 4,914 dibagi 7 kalikan 1 per 100. Oke. Nah, 4,914 kan 49 bagi 7 berapa? 49 bagi 7 kan 7. Terus 0. 14 bagi 7 2. Tapi komanya di sini 1 2 3, berarti dia 1 2 3. Berarti di sini adalah 0,702. Bagi lagi dengan yang ini 100. Jadi jawabannya adalah tambahin komanya 2 di belakang. Jadi 0,00702. Jadi jawabannya yang 00,702. Jadi jawabannya adalah B.
Oke, untuk soal kayak gini ya tetap aja 0,6 jadiin 6/10. Terus 3 kuadrat itu 3 kali 3. Oke, kita kurangi 3, 1/9. 3% itu 3/100. Oke, ini coret-coret berarti tinggal 1/100. Terus yang ini coret-coret tinggal 3, di sini tinggal 5. Hasilnya adalah 27/5 dikurangi 1/100. Terus kalau mau cara cepatnya gini, 27 itu kan 25 tambah 2. Oke. Kalau 25 bagi 5 hasilnya pasti 5-an. Jadi kemungkinan D dan E. Oke. Terus sisanya tinggal 2. Berarti kita tinggal 2/5 kita kurangi dengan 1/100. Kita samakan penyebutnya jadi 100. 100 bagi 5 2, 2 kali 2 4. Dikurangi 100 bagi 100 1, kurangi 1 adalah 3/100. 3/100 berapa? 0,03. Oke. Jadi tinggal kita cari hasilnya 5 terus ada komanya 3. Oke, jadi jawabannya pasti D. Nah, ini cukup gampang langsung. 27 bagi 3 9. 12 bagi 6 2. Berarti 18 kali 2 itu adalah 36 tambah 9 adalah 45. Jadi jawabannya adalah D. Yang ini juga. Nah, ini kan sebenarnya 10 kali 4 dibagi 5. 10 bagi 5 2, 2 kali 4 8. Ini juga hampir mirip. E kuadrat tambah sama dengan 116. X min Y adalah 6. Ditanya adalah XY. Oke, kita coba jadikan ini manipulasi seperti ini. X min Y kuadrat itu kan sama dengan E kuadrat tambah Y kuadrat minus 2XY. Minus 2XY. Oke. Nah, X min Y nya adalah 6. Oke, kita lanjut. X min Y nya berapa? 6. 6 kuadrat. Oke. Habis itu E kuadrat plus Y nya berapa? 116. Minus 2XY. Oke, minus 2XY nya kita pindah jadi 2XY. Terus 116 minus 36. Terus 16 minus 36 adalah 80. Berarti XY adalah 80 dibagi 2 yaitu 40. Jadi jawabannya adalah D. Oke, untuk nomor 17 mungkin sedikit sulit tapi aslinya gampang. Ini adalah penjumlahan pecahan. Jadi kita bisa kalikan silang. Akarnya saya simpan dulu dalam otak ya. X itu akar dari ini. Oke, yang ini kita hitung dulu. 1/9 ditambah 1/16 itu sama dengan 16 tambah 9 dibagi dengan 16 kali 9. 16 tambah 9 adalah 25 bagi dengan 16 kali 9 yaitu 16 itu kan 4 kuadrat kalikan 3 kuadrat yaitu 25. Atau bisa kita sebut 25 kan 5 kuadrat, yang 16 ini 4 kuadrat, yang ini 3 kuadrat. Nah, yang ditanya X-nya, X itu akar dari ini. Nah, hasilnya ya udah berarti karena di sini kuadrat kita akarkan kan hilang kuadratnya jadi 5/4 kali 3 yaitu 5/12. Oke, kita udah ketemu nih. X-nya adalah 5/12. Sedangkan Y-nya adalah akar dari 1/9 itu adalah 1/3. Terus akar dari 1/16 itu adalah 1/4. Oke, ini kalikan silang juga menjadi 4 kurangi 3 dibagi 12. Hasilnya adalah 1/12. Jadi kita udah tahu X-nya adalah 5/12 dan Y-nya adalah 1/12. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya X lebih besar daripada Y. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Oke, jangan bingung ketika nomor 18. Ini cukup gampang juga. Penjumlahan dari 3 1/3 dari ini. Oke, 3 1/3 itu kan 100 bagi 3. Persenannya adalah 1/100 kalikan dengan 18,033. Seperti biasa coret-coret. 18,033 bagi 3 itu kan 18 jadi 6. 0 bagi 3 0. 33 bagi 3 adalah 11. Jadi 6,11. Terus dan ini kita bandingkan nilainya dengan ini.
0,625 kan sebenarnya 625 per 1000 dibagi dengan 12,5 per 10. Tapi kan ingat, kalau pembagian itu bisa kita jadikan perkalian, jadi 625 per 1000 ya, kalikan dengan 10 per 125. Nah, 625 bagi 125 berapa? 5 kan? 10 bagi 1000 ini tinggal hapus nolnya, sisanya adalah 5 per 100, artinya 5 per 100 kan 0,5, dan sedangkan ini 0,05. Oke, sedangkan ini 6,011, jadi lebih tinggi mana? Jadi tinggal 6,011 kita tambah dengan 0,05, hasilnya 6, berapa ini? Oke, hasilnya ketika kita jumlahkan adalah 6116. 60, kita lihat. Oke, jawabannya adalah D, teman-teman. Nah, untuk nomor 19 di sini 316 kuadrat dikurangi 314 kuadrat. Ingat, X kuadrat minus Y kuadrat kita bisa sederhanakan menjadi X minus Y kalikan dengan X plus Y. Oke, dimana X-nya adalah 316 dan Y-nya 314. Jadi kita udah dapat enak nih, 316 dikurangi 314 kita kalikan dengan 316, kita tambah dengan 314. 316 kita kurangi 314 yaitu adalah 2. 316 kita tambah dengan 314 yaitu berapa? 630 ya. Berarti 2 kali 630 adalah 1260. Jadi jawabannya adalah E, teman-teman. Oke, selanjutnya ini 36 per 100 kita kalikan dengan 0,180. Kalau saya sih mengerjakannya langsung kayak semacam terobos cepat aja, 18 kali 36 gitu. Terus 18 kali 36 ini saya biasanya kalau malas menghitung, saya cari dengan pendekatannya. 18 mendekati berapa? 20. 36 mendekati berapa? 35. Jadi 20 kali 35 yaitu 700. Nah, berarti kita cari 0, yang kurang dari 0,7-an. Berarti jawabannya adalah yang paling dekat adalah C, 0,68-an. Jadi kalau mau dihitung sebenarnya pasti ini jawabannya gitu. Oke, tentunya kita ini sedikit ada triksnya. Yang X kita jadikan pecahan biasa menjadi 30 per 100 atau bisa kita sebut 3 per 10. Oke, mana ini kan? 3 per 10 ya. Terus yang Y adalah 1 per 4. Terus yang Z adalah 45 per 100, artinya adalah 9 per berapa? 9 per 20. Oke, udah dapet nih. Selanjutnya biasanya saya sedikit malas menghitung ya. Jadi kalau seumpama X nya 3 per 10, Y nya adalah 1 per 4, Z nya itu adalah 9 per 20, manakah dari X, Y, Z yang paling besar? Kita samakan penyebutnya jadi 20 semua. 20 bagi 10, 2 kali 3, 6. Ini yang X. Terus yang Y, 20 bagi 4 kali 1, 5. 20 bagi 20 kali 9 adalah 9. Ini yang Z. Jadi yang paling besar adalah Z, Y, baru X. Nah, kalau A ini X minus Y, berarti kemungkinan kan ini dari paling kecil dikurangi yang lebih besar, berarti dia ibaratnya minus. Terus yang B, Y dibagi Z, Y dibagi Z, berarti kan kemungkinan dia nilainya sangat kecil. Oke, terus yang kedua Z dibagi X, Z dibagi X ini plus, berarti yang paling besar adalah C, baru B, baru A. Jadi yang paling besar C, B, A. Kalau nggak percaya hitung. Kalau saya nggak menghitung, pakai pendekatan saja. Jadi jawabannya adalah C, B, dan A. Oke, untuk yang ini kita jadikan pecahan biasa menjadi 50 per 3. Kalikan dengan 1 per 100 persenannya. Kalikan dengan 10,5. Kalikan dengan 2 kali 7, 14 tambah ini 16 per 7. Oke. Ini hapus, tinggal 2. Oke, 16 hapus jadi tinggal 8. Oke, 10,5 hapus bagi 7
Ini tinggal 15 atau 1,5. Jadi tinggal berapa aja nih? 1,5 bagi 3 hapus jadi 0,5. Nah 0,5 kali 8 berarti hasilnya adalah 4. Jadi udah, cara cepatnya kita susun sedemikian hingga dan kita main coret-coret. Jadi hasilnya adalah 4. Untuk nomor 23 juga sama, yaitu x kuadrat minus y kuadrat, dimana x nya 49, y nya adalah 39. Ini kita bisa manipulasi menjadi x minus y kali x plus y. Oke, lanjutnya berarti jawabannya adalah 49 minus 39. Kita kalikan dengan 49, kita tambah dengan 39. Nah ini hasilnya adalah 10. Ini hasilnya berapa nih? 70, 88. Hasilnya kalau dikalikan adalah 880. Oke, ini 24 tambah 6, 30. Tambah 38, 68. Tambah 4, 72. Kita bagi 4, hasilnya adalah berapa yuk? Oke, benar. Ini hasilnya adalah 18. Jadi jawabannya adalah C. Oke, untuk nomor 25 nih, 9 bagi 9 udah hilang, tinggal 8 nih. 8 tambah 5, 13. 4 kurangi 3, 1. Berarti tambah 1, hasilnya 14. Oke, nah ini ada kata-kata 25%, 15%, 40%, dan D sisanya. 25 tambah 15 berapa? 30, 40 tambah 40, 80. Supaya yang jadi 100 berarti D nya adalah 20%. Oke, seandainya A dibagi B. Nah, A dibagi B, ibaratnya kita susun dulu mana yang paling besar. Paling besar itu C, habis itu A, habis itu D, habis itu B. Nah, susunannya kan seperti ini. 40%, 20%, 25%, dan 15%. Jika X, kita gak usah menghitung. Jika X dibagi B, berarti A yang di sini dibagi B. Tidak terlalu besar tapi dibagi dengan yang paling kecil. Oke, jadi yang X ini adalah berapa? A-nya 25 per 100, 25% dibagi dengan B-nya 15%. Ini kan sama dengan 25 per 15, yaitu 5 per 3. Oke, sedangkan Y-nya C dibagi D berarti 40% dibagi D-nya 20%. Nah, ini persennya hilang, 40 bagi 2 hasilnya 2. 5 per 3 kan kurang dari 2. Oke, berarti hasilnya adalah X kurang dari Y. Jadi jawabannya adalah B. Untuk nomor 27 tidak ada trik khusus selain kita mencoba dari semua pernyataan di sini. Kita coba yang ini. M dikurangi N minus 2X sama dengan 4. Coba. M-nya kan 7 per 2X tambah 6 dikurangi N 3 per 2X tambah 2 berarti minus 2. Habis itu kita tambah 2X. Apakah hasilnya? 4. Oke, kita hitung terlebih dahulu. 7 per 2X minus 3 per 2X kan tinggal 4. 4 per 2 4 per 2X. Oke, ditambah 6 dikurangi 2 ditambah 2X. Ini saling menghilangkan dengan ini. 6 kurangi 2 adalah 4. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Oke teman-teman, nah untuk soal ini cukup gampang juga. Kita bisa selesaikan begini. 8 per 12 kita bisa sederhanain menjadi 2 per 3, betul ya, kuadrat. Kita bagi, berarti kita bisa kalikan. 9 per 27 kan 1 per 3, berarti kita gini dah, bagi 1 per 3 kuadrat. Jadi kalau semua pecahan gimana? Kalau diakarkan, kuadratnya hilang semua, jadi tinggal 2. Tinggal diakarkan, kuadratnya hilang semua, tinggal 2 per 3 dibagi 1 per 3. Jadi maksudnya gini, 2 per 3 kan kuadrat nih ya. Oke, kuadrat dikalikan dengan, kan dibagi 1 per 3, berarti kita kalikan dengan 3 kuadrat per 1 kuadrat gitu, baru akar. Nah ini kan saling menghilangkan, tinggalnya berarti akar dari 4, karena 2 kuadrat dibagi 1 kuadrat hasilnya adalah 4. Akar dari 4 berapa? 2 dong. Jadi jawabannya adalah B.
Nah, untuk nomor 29 ini caranya, cara cepatnya. Coba ini kalian perhatikan di sini 0,125. Terus di sini 8 1/3 berapa persen? Ini adalah 25%. Dikalikan dengan 0,24 adalah 24/100. Oke, paham ya? Oke. Jadi semuanya kalau seumpama mau ditulis 125 bagi 1000, betul. Habis itu kita kalikan dengan 25/3 kalikan dengan 1/100 dari persenannya ini. Habis itu kita kalikan dengan 24/100, betul ya. Jadi yang 25 bagi ini tinggal 4. 24 bagi ini tinggal 6. Oke. Pelan-pelan. 125 bagi 3 25. Oke. Nah, 25 bagi 100 tinggal 4. 6 bagi 4 tinggal 3/2. Berarti sisanya adalah 3/2 kalikan dengan 1/1000. 3/2 itu berapa? Sebentar saya tulis lagi ya biar tidak ada kesalahan. Oke, di sini kan 125/1000 kita kalikan dengan 25/3 kalikan 1/100 kalikan dengan 24/100. Oke, 25 bagi 100 4. 4 hilang tinggal 6. 6 bagi 3 tinggal 2. Oke. Nah, berarti 2 kali 125 berarti 250 bagi 1000 1/4, berarti sisanya adalah 1/400. 1/400 berapa? 0,0 di 0,025. Jadi jawabannya adalah D. Oke, untuk nomor 30 tidak begitu ada cara cepatnya selain kita menghitung. Kita dapat Q-nya 4. Oke, berarti kita dapat R-nya berapa nih? 16P tambah 8 tambah 2 kali Q kan 2 kali 4 tambah 8 sama dengan 6R. Terus yang ini kita dapat P sama dengan 3P kali silang sama dengan R. Oke. Berarti kan kita dapat 16P tambah 8 sama dengan 6R. Terus kita dapat 3P sama dengan R. Kita substitusi P-nya di sini. Berarti kita bisa mengganti 16R menjadi 18P. Berarti 16P tambah 8 sama dengan 6 kali R, 6 kali 3P, 18P. Berarti 18P kita pindahin luas minus 16P, hasilnya adalah 2P bagi 8. Oke, berarti kita dapat berapa? 2P sama dengan 8. P adalah 8/2 sama dengan 4. Kita udah dapat nih. P-nya juga sama dengan 4. Oke, sedangkan kita mau cari R-nya. P sama dengan 4, kita mau cari R. R adalah 3 kali P. Adalah 3 kali 4. Hasilnya adalah 12. Jadi kita udah dapat nih R-nya 12. P-nya 4, Q-nya adalah 4. Jadi kalau ditambahkan hasilnya adalah 20. Jadi jawabannya adalah D. Oke, untuk yang ini kita cukup gak usah menghitung juga. 7/33 kalikan dengan 1023. Oke, begini kalau mau cara cepatnya. 7/3 kali 11 atau 11, 33 kita rubah jadi 11 kalikan 1023 bagi 3 gitu. Oke, 1023 bagi 3 berapa? 10 bagi 3 kan 3. 32 bagi 3 itu 9. Berarti ini adalah 3 9. Tinggal 3 4 1. 4 berapa? 4 3 ya. Oke, 341 bagi 11 ini hasilnya adalah 31. Jadi tinggal 31 kalikan 7. Ini 7 kali 7, 7 kali 3 217. Jadi jawabannya adalah 217. Seperti halnya kayak gini nih. 8 kali 50 bagi 20. Kita kerjakan aja 8 langsung bagi 20 kan ini komutatif. Komutatif itu bisa dikerjakan yang mana duluan. 8 bagi 20 berapa? 4. 4 kali 50 udah 200. Tambah 65 minus 95. Oke, ini udah minus 30. 200 minus 30 adalah 100. Jadi kalau mau ditulis gini, 8 kali 50 dibagi 20 ditambah 65 minus 95. Ini kalau dikerjakan dulu ini minus 30.
Nah ini hapus, nolnya hapus, 8 bagi 2 4, 4 kali 5 20. 20 kurangi 30 minus 10. Jadi jawabannya adalah C. Oke, 10 kali 11 110 kan, tambah 99 209 kurangi 20 berarti tinggal 189 ya, betul ya. Kalau seumpama dibagi 3, 18 bagi 3 6, 6 bagi 3 3. Jadi hasilnya adalah 63. Oke, cara pengerjaannya simple. Kita kerjakan yang ini dulu. 2 dikurangi 1/2 tinggalnya setengah. Oke. Terus 2 dikurangi 1/3, 2 kurangi 1 1. 1 kurangi 1/3 adalah 2/3. Oke, 2 kurangi 1 1. 1 kurangi 1/4 adalah 3/4. Nah, dan seterusnya. 2 kurangi 1 1. 1 kurangi 3 54. Hasilnya adalah 353/354. Kalau kalian perhatikan, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 353 tambah 1 354. Ini kalau kita kalikan semua, hasilnya saling coret-coret. 2 bagi 2 habis, 3 bagi 3 habis, ini bagi 4 bagi 4 habis, ini semuanya habis. Jadi sisanya cuman yang pertama dan yang terakhir. Hasilnya adalah 1/354. Jadi jawabannya adalah A, teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan 35, 16 2/3 kita jadikan pecahan biasa dulu. 16 kali 3 kan 48, tambah 2 berarti 50/3. Persenannya jadi 1/100, kalikan 13, seperti itu. 50 bagi 100 kan tinggal 2, berarti sisanya adalah 13/6. 13/6 ini kalau dijadikan pecahan campuran jadi 2, 1/6. Apakah ada? Oke, jawabannya adalah E. Oke, ini namanya konsep aljabar. A plus B kuadrat adalah 36. Jadi kalau seumpama cara gampangnya berarti A plus B itu akar dari 36. Jadi akar dari 36 itu plus minus 6. Kita ambil yang plus aja. A plus B adalah 6. Oke, kita udah dapat nih A plus B sama dengan 6. Terus di sini A min 2B sama dengan 18, di sini sama dengan 6. Oke, kita kurangin ini. Nah, ini A-nya hilang, B minus 2B adalah 3B sama dengan ini adalah minus 12, jadi B-nya udah dapat minus 4. Ketika B-nya udah dapat minus 4, maka A-nya berapa? A di sini A plus B sama dengan 6, berarti minus 4-nya masukin ke sini. Jadi A minus 4 sama dengan 6. Jadi A sama dengan 10. Pertanyaannya adalah A kali B, berarti 10 kalikan dengan minus 4. Hasilnya minus 40. Jadi jawabannya adalah D. Nah, untuk nomor 37, seperti biasa kita susun seperti ini biar enak dan lancar. 56 kali 4 dibagi 8 dikurangi 3. 56 bagi 8 7. 7 kali 4 28 kurangi 3 adalah 25. Oke, selanjutnya nomor 38. Susun lagi 82 kali 2 dibagi 41 minus 9. Nah, 82 bagi 41 adalah 2. 2 kali 2 4. 4 kurangi 9 adalah minus 5. Oke, ini masuk substitusi biasa ya. A-nya 5, B-nya 3, C-nya adalah 5 tambah 3 kalikan 3. Kenapa? Karena di sini A-nya 5, 3B berarti 3 kali 3 dibagi dengan A kali B adalah 15. 5 tambah 9/15. Hasilnya adalah 14/15. Yang ditanya adalah A tambah B dibagi C. A tambah B-nya adalah 8, sedangkan C-nya dibagi 14/15. Jadi kalau mau dijadiin pecahan, mau dijadiin perkalian kan tinggal 8 kalikan 15/14. Hasilnya ini dibagi ini jadi 7, ini 4. Hasilnya adalah 60/7. Nah, 60/7 itu kita sederhanakan menjadi 60 bagi 7 itu 8. Sisanya adalah 4, berarti 8 4/7. Oke, kalau seumpama sambian kalian jangan bingung ketika ngerjain nomor. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kalian ingat ini 36, ini 18. Jadi kalau seumpama 0,3636 dibagi dengan 0,18, kalau seumpama kalian hitung hasilnya adalah 2,02.
Karena sebenarnya 18 kali 2 kan 36, terus 0, terus 36, 18 kali 2. Oke, selanjutnya yang ini kan 25% adalah seperempat, tambah seperempat, hasilnya adalah 2/4 atau setengah. Jadi 2,02 kalikan setengah itu sama dengan 1,01. Jadi biasanya rata-rata kalau tulisannya banyak ini pasti ada cara cepatnya teman-teman. Kayak gini nih cara kita memandang sesuatu. Oke, seperti biasa P adalah 16 2/3. Ini kalau dikalikan kita udah hafal jadi 50/3. Oke, 50/3 kalikan 1/100, persenannya dari 18. Sedangkan Q sama dengan 2/5 kalikan 25. Ini 5 kali 2, 5 kali 2 adalah 10. Nah yang ini 50 bagi 100 tinggal 2. Oke, 18 bagi 6 itu adalah 3. Manakah yang lebih besar? Berarti Q lebih besar daripada P. Nah, Q lebih besar daripada P. Jadi jawabannya adalah C. Nah ini tentang aljabar pemangkatan. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 7 itu adalah 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 5 adalah 5 pangkat 7. Kenapa? Karena pangkatnya kita tambahkan 2 tambah 5 7. Habis itu kita tambahkan 3. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 10. Nah ini ada akar 1, terus ini ada akar lagi 1. Artinya 5 pangkat 10 kita bagi dengan 2. Habis itu kita bagi lagi dengan 2 karena akarnya ada 2 kali, artinya dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 5/2. Dalam tanda kutip, ini adalah 5 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat setengah. 5 pangkat 2 itu 25. 5 pangkat setengah itu adalah akar dari 5. Jadi jawabannya adalah 25 kali 5 pangkat setengah atau akar dari 5. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Selanjutnya untuk nomor 43, akar dari 125 ini adalah 125 itu adalah 5 kuadrat kalikan 3, betul ya? Tambah 2 akar 5 dikurangi akar 80 itu akar 16 kalikan 5. Sesuatu yang bisa kita keluarkan 5 kuadrat akar menjadikan 5 akar 3. Terus yang ini 2 akar 5 mohon maaf, maksudnya 125 itu 5 kuadrat kalikan 5. Terus ini berarti 5 akar 5. Terus ini 2 akar 5. Akar dari 16 4 akar 5. Nah ini semuanya sama-sama mengandung akar 5. Berarti 5 tambah 2 7 kurangi 4 itu adalah 3. Hasilnya adalah 3 akar 5. Jadi jawabannya adalah 3 akar 5. Nah untuk nomor 44 ini bisa dikatakan cukup gampang. Juga kita karena di sini mengandung P semua, kita keluarin P-nya. Oke, kita keluarin P-nya, berarti supaya jadi P kuadrat kalikan P. Berarti di sini kalikan Q, betul. Terus di sini 2 akar PQ. Oke ya. Habis itu kita bagi dengan akar P tambah akar Q. Perlu diingat teman-teman, seperti halnya kita sering bicarakan bahwasanya X plus Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. Jadi yang ini kita bisa sederhanakan menjadi P kalikan dengan akar P tambah akar Q, kita kuadratin. Pasti jawabannya ini. Akar P kuadrat berarti P, akar Q kuadrat jadi Q. Terus di sini 2XY berarti 2 akar PQ. Dibagi dengan akar P tambah akar Q. Nah ini bisa coret dengan coret pangkatnya. Jadi sisanya adalah P kalikan dengan akar P tambah akar Q. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 45 teman-teman, penjumlahan dari ini, ingat 33 1/3 itu menjadi 100/3. Persenannya adalah 1/100 dari 66. Dan berarti jawabannya berapa ini? 66 bagi 3 22. Jadi yang ini saja sudah hasilnya 22. Terus yang kita mau hitung yang ini 37,5%. Berarti 375/10 kalikan dengan 1/100 kalikan dengan 240. Jadi ini hapus ya kan?
Terus ini bagi 4 tinggal 6, ini bagi 4 tinggal 25. Selanjutnya 375 bagi 25. Ya, hasilnya adalah 15. Jadi 15 kali 6 adalah 90. Dan pertanyaannya adalah penjumlahan, berarti 90 tambah 22. Jadi jawabannya adalah 112. Oke. Nah, untuk nomor 46 tentu ini harus kita substitusi terhadap sini. Kita cari Z-nya terlebih dahulu. X kali Y berarti minus 15. Kok minus 15? Karena X-nya 5, Y-nya minus 3. Terus 2 kali X berarti 2 kali 5, 10. Tambah 3 kali Y. 3 kali Y berarti 3 kali minus 3 yaitu minus 9. Hasilnya minus 15 per 1. Z-nya udah ketemu minus 15. Oke, setelah kita temu Z-nya minus 15, kita hitung X tambah Z. Berarti 5 tambah minus X plus Z dibagi dengan Y. Berarti hasilnya kan 5 kita kurangi dengan 15 dibagi dengan Y minus 3. Oke, hasilnya minus 10 per minus 3, atau bisa dikatakan 10 per 3. 10 per 3 itu hasilnya adalah 3,33. Jadi jawabannya adalah B. Oke, untuk nomor 47 nih teman-teman. Oke, nomor 47. Nah, di sini kita ingat di sini akar, di sini juga akar. Oke. Kita perhatikan di sini. 3 pangkat 3 karena perkalian dengan 3 pangkat 7 kita tambah 7. Oke. Habis itu karena dibagi 3 pangkat 2 kita kurangi 2. Jadi jawabannya adalah 3 pangkat 3 tambah 7, 11 kurangi 2 adalah 9. Nah, di sini akar-akar, berarti kita bagi 2. Jadi ini aslinya bahasanya adalah 3 pangkat 9, kita akarkan. Oke, mohon maaf tadi delay teman-teman. Jadi maksudnya begini. 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 3, kalikan 3 pangkat 7, kita tambahkan 7 karena perkalian. Terus kita bagi dengan 3 pangkat 2, kita kurangi 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 8. Oke ya. Habis itu, setelah 3 pangkat 8, kita akarkan dari 3 pangkat 8. Maknanya yaitu 3 pangkat 8 bagi 2. Hasilnya adalah, kan ini akar lagi nih. Akarnya ada 2. Berarti kita akarkan ini. Jadi hasilnya adalah akar dari 3 pangkat 4. Oke, berarti 3 pangkat 4 kita akarkan lagi bagi 2, hasilnya adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9 teman-teman. Nah, untuk nomor 48 bisa dikatakan gampang banget. 13 kali 0, 0. 81 kurangi 0 berarti tinggal 39 tambah 81. Ini 10, ini 11 berarti 120 jawabannya. Terus nomor 49, 4 bagi 4, 1. Jadi tinggal 3 kali 1, 3 tambah 1 tambah 9 minus 7. Ini udah 10. 13 kurangi 7 itu 6. Nah, untuk nomor 50 teman-teman, tinggal 13 tambah 41 yaitu 44 tambah 6, 50. 41. Ini hasilnya adalah 60. Kita bagi 60, hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1 teman-teman. Oke, cukup sekian dari pembahasan 50 soal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.